Pastor Cornelis Johannes Bem MC adalah anak kedua dari pasangan Bernardus Johannes Bem dan Gertruida Maria Glas. Beliau lahir di Zandpoort, Belanda pada tanggal 5 November 1935. Umat lebih sering menyapanya dengan Pastor Bem ataupun Pastor Kees yang adalah nama kecilnya. Beliau ditabiskan menjadi imam pada tarekat misionaris Hati Kudus Yesus pada tanggal 4 September 1960 di Stein. Usai ditabiskan, beliau ditugaskan sebagai guru di Sekolah Apostolik Tilburg hingga Januari 1966. Pada Februari 1966, beliau diutus sebagai misionaris ke Indonesia, khususnya ke Keuskupan Nambuina, sebagai pastor paroki di Paroki Hati Kudus Yesus Waur. Tugas tersebut dijalaninya selama kurang lebih 18 bulan lamanya, yaitu sejak Februari 1966 hingga Juli 1967. Usai menjalani tugas di Waur, beliau diangkat menjadi rektor seminari Santo Yudas Tadius Langgur, sekaligus sebagai pastor pembantu di stasi Watran, sebuah stasi di wilayah kecil. Tugas ini diembannya selama kurang lebih 2,5 tahun. Pada tahun 1973, beliau dipindahkan dari seminari Langgur dan diangkat sebagai pastor paroki Santa Perawan Maria yang tak bernoda Langgur dengan masa bakti selama 2 tahun. Pada tahun ini juga, Pater Bem sebagai seorang anggota tarekat MSC pindah dari Provinsi Belanda ke Provinsi Indonesia. Setelah menjalani masa bakti selama 2 tahun di Langgur, yaitu pada tahun 1975, beliau mendapat SK penugasan baru sebagai pastor paroki Maria Bintang Laut Ambon dengan masa bakti selama 5 tahun, terhitung dari tahun 1975 hingga tahun 1980. Pada tahun 1980, beliau dimutasi ke Somlaki. Di Somlaki, beliau bertugas selama 15 tahun lamanya pada beberapa tempat, yakni sebagai rektor seminari Santo Yohanes Maria Vianney dari tahun 1980 sampai 1988, kepala PGA Somlaki 1988 sampai 1992, pernah juga menjabat sebagai wakil uskup wilayah Tanimbar dan menjadi pastor paroki di beberapa tempat di sana, misalnya Paroki Ratu Rosario Suci Oreli Timur. Pada tahun 1995, Pater Bem dipindahkan kembali ke Ambon dan diangkat menjadi pastor paroki Santo Yakobus Sahuru hingga tahun 2002 dan selanjutnya sebagai kepala Puspaskup Ambon. Usai itu, beliau diangkat menjadi pastor paroki Santo Yosef Rumah Tiga, yaitu pada tahun 2008 hingga 2012, dan pastor paroki Santo Yohanes Maria Vianney Halong dari tahun 2013 sampai 2015. Ini juga merupakan periode awal beliau menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon, yakni sejak tahun 2008 hingga 2020. Jika dihitung-hitung, sudah 12 tahun lamanya beliau bertugas sebagai dosen di situ. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, selain sebagai dosen di STPAK, beliau juga ditugaskan sebagai pembina para calon imam di Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon. Sungguh rahmat Tuhan yang begitu besar bagi Keuskupan Nambuina, karena jika dihitung, Pater Kees Bom telah bertugas di negeri 1000 pulau ini selama 53 tahun lamanya, dan hampir sebagian besar wilayah Keuskupan Nambuina telah beliau datangi guna mewartakan sabda Allah lewat karya-karya yang begitu luar biasa, khususnya dalam bidang liturgi. Beliau juga dikenal sebagai seorang imam yang sepanjang karyanya telah menghasilkan 21 buah buku tentang sejarah gereja di Keuskupan Nambuina, Injil dalam bahasa Kei, Kisah historis kerusuhan di Maluku sejak tahun 1999 hingga 2003,
dan begitu banyak karya lainnya untuk praksis pelayanan pastoral dan hidup beriman umat. Semua ini mau menunjukkan betapa Pater Böhm adalah seorang imam yang berjiwa misioner tinggi. Kapanpun dan dimanapun beliau dibutuhkan, dengan semangat berapi-api, lengannya disingsingkan dan langkah kaki diayunkannya. 60 tahun sudah rahmat imamat ini beliau hidupi. Kesetiaannya tak lagi diragukan. Ia rela meninggalkan tanah kelahirannya, saudara dan keluarganya demi tugas perutusan di tanah Maluku. Hatinya tak ragu lagi sudah menyatu dengan tugas perutusan di tanah ini. Kecintaannya pada Allah, Sang Gembala Agung, ia tampakkan lewat pengabdian tanpa henti hingga usia yang tak lagi muda ini. Satu hal yang menjadi bukti nyata atas semua ini adalah beliau masih tetap menjadi Pater Böhm yang kendati fisiknya semakin menua, namun semangatnya untuk mewartakan Kristus dimanapun beliau berada lewat karya dan pelayanan nyata kepada umat, khususnya mereka yang kecil, tidak pernah memudar. Hingga kini, beliau masih saja mau membantu mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Satu dari sekian banyak hal baik yang masih dihidupinya hingga sekarang ini. Kami pernah bertanya, Pater, apa rahasia sehingga Pater bisa menjadi tetap sehat dan bersemangat di usia yang sepuh ini? Jawab beliau, hiduplah dengan teratur. Ini bukan kata-kata kosong, namun untayan kata yang terpampang nyata dari gaya hidupnya. Berdoa pada waktunya, istirahat pada waktunya, makan pada waktunya, bekerja pada waktunya, dan semua aktivitas lain senantiasa diperbuatnya dalam waktu yang penuh dengan konsistensi. Teladan hidupnya membahasakan siapa dirinya. Atas semuanya itu, tak ada hal lebih penting yang dapat terucap selain syukur atas rahmat imamat ke-60 tahun ini. Syukur atas teladan hidup yang beliau tampakkan selama ini. Syukur atas semangat misi yang senantiasa beliau kobarkan. Semoga benih yang telah beliau taburkan selama ini senantiasa berbuah manis lewat hidup mereka yang beliau layani. Pater, teladan hidupmu sungguh menunjukkan bahwa cintamu pada Tuhan sungguh menghanguskan dirimu, agar lewatnya siapapun boleh diterangi hidupnya. Profisiat hari ulang tahun imamat ke-60 tahun, Reverendus Pater Cornelis Johannes Böhm MSc, dari kami yang mengasihimu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta